Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman, sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Haulul Ihtifal bi Dzikra Al-Maulidin Nabawi Syarif, karangan ta'lif Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Sudah sampai di halaman berapa ya? Sudah 3 kali saya baca ini. Kalau pengen menontonnya bisa nonton di YouTube Gundul Mantul. Jadi sekarang judulnya Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Judulnya Al-Adillatu Jawazil Ihtifali bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil tentang bolehnya merayakan Maulid Nabi. Nah, ini kan perkara khilafiyah. Kontroversi antara pro dan kontra, ada yang mendukung, ada yang tidak. Ini bagi yang membolehkan punya dalil, ini dalilnya. Al-awwalu, yang pertama, annal ihtifala bil maulidin nabawi syarifi ta'birun anil farahi was sururi. Bahwa sungguh merayakan maulid Nabi yang mulia itu ibarat ta'birun, ibarat ungkapan ya. Ungkapan anil farah, ungkapan tentang kegembiraan, wasururi, kebahagiaan, kesenangan. Senang bil Mustafa terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qadin tafa'a bihil kafiru, dan sungguh dapat manfaat dengannya surur oleh orang kafir. Jadi sebelumnya beliau sudah membahas tentang hadis Abu Lahab ya. Abu Lahab dengan sebab gembira beliau ketika lahir Nabi sehingga punya budak satu Suwaibah dimerdekakan ya. Menurut hadis sahih itu dalam Sahih Bukhari, walaupun hadisnya mursal kata para ulama, itu menunjukkan dapat keringanan. Jadi kalau orang kafir saja dapat keringanan dengan sebab bahagia terhadap lahir Nabi, apalagi orang mukmin. Nah, begitu kajian sebelumnya kan. Ini bukan berarti kita ngikut Abu Lahab, bukan. Kita bergembira dengan lahir Nabi bukan karena mengikut Abu Lahab. Karena Abu Lahab walaupun awalnya bahagia dengan lahir Nabi, pada akhirnya jadi musuh Nabi. Wa sayati fid dalil tasi'i mazidu bayanan li hadhil mas'alati. Sayati, dan akan datang fid dalil tas'i, di dalil yang ke-9. Ini beliau lebih kurang membawakan 20 dalil ya. Tapi kita lihat dulu nanti. Ini baru yang pertama. Sayati fid dalil tas'i, dan akan datang pada dalil yang ke-9 mazidu bayanan, oleh tambahan penjelasan lihadhil masalah, bagi ini masalah Abu Lahab dapat keringanan. Nah, kenapa nanti dijelaskan? Li'anna aslal burhani wahidun, karena asal dalil itu sama. Banyak ulama yang menggunakan itu jadi dalil. Cuma segi pendalilannya nanti berbeda. Li'anna aslal burhan, karena asal dalil itu satu. Wa in ikhtalafat kaifiyatul istidlali, sekalipun berbedalah oleh cara pendalilan. Wa qad jarayna ala hadzal manhaji fi hadzal bahsi wa alaihi fala takrara. Dan sungguh kami berlaku di atas ini metode dalam mengkaji bab ihtifal tentang merayakan Maulid Nabi. Fa'alaihi, dan di atasnya metode ini fala takrar, maka tidak akan berulang. Karena hadisnya sama, cuma tinjauan pendalilan dalam satu hadis itu dari berbagai macam sisi. Nanti sekalian beliau jelaskan di dalil ke-9 supaya tidak berulang 2 kali. Nah, itu. Faqad jaa fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yaumil isnaini. Maka sungguh telah datang dalam Sahih Bukhari, oleh apa datang, annahu, oleh bahwa sungguh hal dan sya'an itu yukhaffafu, diringankan, an Abi Lahabin,
untuk Abu Lahab kulla yaumil isnaini, pada setiap hari Senin. Kenapa diringankan? Nih. Cukup berapa? Bensin masih ada nggak? Ya, sungguh telah datang dalam Sahih Bukhari oleh bahwa sungguh hal dan sya'an itu yukhaffafu, diringankan, an Abi Lahabin untuk Abu Lahab kulla yaumil isnain, pada setiap hari Senin, bisababi itqihi. Itqi bermakna i'taq, dengan sebab membebaskannya Abu Lahab li Suwaibata, bagi Suwaibah. Siapa Suwaibah? Jariyatihi, yaitu budaknya Abi Lahab. Abi Lahab punya budak namanya Suwaibah. Jadi ketika Nabi lahir, Suwaibah ini katanya berlari menemui Abu Lahab kan. Bilang beliau udah punya keponakan, kemudian Suwaibah udah menyusuinya katanya kan. Senang Abu Lahab. Lamma basyarathu biwiladatil Mustafa, manakala memberi kabar gembira oleh Suwaibah akannya Abu Lahab biwiladatil Mustafa, dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa? Nah, itu. Nah, itu dia kan. Tadi nanti sekalian beliau bahas. Karena ada khilaf juga tentang dalil tentang Abu Lahab. Karena dalam hadis itu Abu Lahab sebagai seorang kafir diberi keringanan. Padahal dalam ayat Quran itu banyak banget dalil yang menyatakan fala yukhaffafu anhumul azab. Orang kafir itu nggak bakal dapat azab, nggak bakal dapat keringanan, ya. Tapi dalam hadis ini kan ada dapat keringanan, berarti perlu pembahasan secara khusus. Wa yaqulu fi dzalika al-hafidhu Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin ad-Dimashqi, dan berkata pada demikian berkaitan dengan Abu Lahab dapat keringanan. Wa yaqulu, dan berkata pada demikian oleh Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin ad-Dimashqi. Apa kata beliau? Beliau berkata dalam syairnya, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada." Apabila adalah si ini merujuk ke Abu Lahab. Apabila adalah si ini itu kafir, ja'a dhammuhu, datanglah oleh celaannya si ini, datang kutukan terhadap si ini, bitabbat yadah, dengan tabbat yadah, celakalah dua tangannya Abi Lahab. Walaupun disebut dua tangan, maknanya seluruh badannya kan. Celakalah Abu Lahab, ya, fil jahim, Abu Lahab dalam neraka jahim, hal keadaan Abu Lahab mukhallada, yang dikekalkan. Ata annahu fi yaumil isnaini daima, telah datang hadis. Itulah hadis Sahih Bukhari. Ata, datanglah oleh annahu, oleh bahwa sungguhnya Abu Lahab fi yaumil isnaini, pada hari Senin, daiman, selama-lama, yukhaffafu anhu, diberi keringanan untuknya Abu Lahab, lisururi bi Ahmada, karena senang dengan Ahmada, dengan Nabi Muhammad. Famaddannu bil abdil ladzi tula umrihi, maka bermula apa itu sangkaan, bermula apa itu perkiraan terhadap hamba yang tula umrihi, yang ada ia dalam sepanjang hidupnya, bi Ahmada, dengan Nabi Muhammad, masruran, hal keadaan si hamba itu yang gembira, wa mata muwahhida, dan mati ianya hamba dalam keadaan bertauhid. Jadi kesimpulannya, kalau untuk Abu Lahab aja yang kafir dapat keringanan, bagaimana lagi dengan seorang muslim yang bertauhid tapi bahagia dengan lahir Nabi. Cuma tinggal masalahnya cara mengekspresikan cinta kepada Nabi. Sudah dijelaskan sebelumnya, bisa dengan berbagai macam cara. Nabi sendiri mengungkapkannya dengan cara berpuasa. Nah, itu. وهذا الخبر رواه البخاري في الصحيح في كتاب النكاح معلقا. وهذا الخبر, adapun ini khabar hadis tadi tentang Abu Lahab, itu rawahu, meriwayatkan akan ini khabar oleh Bukhari fi sahih, dalam sahihnya Imam Bukhari, fi kitabin nikah, dalam kitab nikah, mu'alliqan, dalam keadaan menta'liq. Makna menta'liq ini hadis mursal, ya kan? Cuma beliau masukkan dalam Sahih Bukhari. Wa nakalahul Hafidz Ibnu Hajarin fil Fathi,
dan menukil akannya ini hadis, mengutip wa naqalahu, mengutip akannya ini hadis oleh Hafidz Ibnu Hajar fil Fathi. Dalam Fathi maknanya dalam Fathil Bari, kan Ibnu Hajar sebagai pensyarah Sahih Bukhari. Rawahul Imam Abdur Razzaq As-San'ani, dan meriwayatkan akan ini hadis juga oleh Imam Abdur Razzaq As-San'ani fil Musannaf. Dalam kitab beliau namanya Al-Musannaf, juz'u sabi'ah, kan? Juz'u yang ke-7, safha halaman 478. Cuma beliau nggak bilang cetakan apa, kan? Biasanya beda ini. Karena cetakan kitab kan beda-beda. Wal Hafizul Baihaqi fid Dalaili, dan meriwayatkan akan ini hadis juga tentang Abu Lahab tadi oleh Hafidz Al-Baihaqi dalam Dalailin Nubuwah maksudnya. Wa Ibnu Katsirin fi Siratin Nabawiyyati minal Bidayati. Nah, dan juga meriwayatkan akan hadis ini oleh Ibnu Katsir dalam Sirah Nabi minal Bidayah. Minal Bidayah maknanya kitab Ibnu Katsir, Bidayah. Nah, Al-Bidayah wan Nihayah, kan? Nah, Ibnu Katsir punya kitab tebal banget namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, beliau kutip juga hadis ini. Juzuk 1 halaman 224. Wa bunud Daibi Asy-Syaibani fi Hadaikil Anwar, dan mengutip atau meriwayatkan akan hadis ini juga oleh Ibnu Daibi atau Ibnu Diba kita baca. Ini enggak tahu tobitnya. Ibnu Dibi Asy-Syaibani, Ibnu Syaibani dalam Hadaikil Anwar, dalam kitabnya Hadaikil Anwar juzuk 1 halaman 134. Ini beliau Syekh Al-Maliki banyak mengutip ya. Wal Hafizul Baghawi fi Syarh Sunnah, juga meriwayatkan akan hadis ini oleh Hafidz Baghawi dalam Syarah Sunnah juzuk 9 halaman 76. Wa Ibnu Hisyam was-Suhaili fi Raudil Anfi, dan oleh Ibnu Hisyam oleh As-Suhaili dalam kitab Raudil Anfi juzuk 5 halaman 192. Wal Amiri fi Bahjatil Mahafili, dan oleh Amiri dalam kitabnya Bahjatil Mahafil. Ini Syekh Said Al-Maliki pengen bilang walaupun hadis ini mursal, mu'allik, tapi karena banyak dikutip oleh para ulama, berarti para ulama mendukungnya, kan? Apalagi bukan dalam masalah halal haram, bukan tentang hukum, tapi tentang fadail a'mal. Wa hadhihi riwayatu wa in kanat mursalatan. Nah ini kata beliau wa hadhihi riwayatu, adapun ini riwayat tentang Abu Lahab tadi. Wa in kanat mursalah, sekalipun ada ianya riwayat itu mursal, hadis mursal dalam bab halal haram enggak boleh jadi hujjah. Enggak boleh jadi dalil. Illa annaha maqbulatun, melainkan bahwa sungguhnya riwayat ini itu maqbulatun, diterima. Kenapa diterima dalam bab ini? Li ajli naklil Bukhari laha, karena nukilan Imam Bukhari baginya riwayat. Imam Bukhari memasukkan dalam kitab sahihnya. Wa i'timadil ulama'i minal hufadhi lidzalika, dan karena berpegangnya para ulama dari para hufad, para hafid, karena berpegangnya para ulama dari para hufad bagi demikian riwayat tadi. Nah itu. Walikauniha fil manaqibi wal khasa'isi, dan karena riwayat tadi, karena ini riwayat fil manaqib, tentang manaqib, kelebihan-kelebihan, keutamaan, wal khasa'is, tentang kekhususan, kan? La fil halali wal haram, bukan dalam bab halal haram. Memang Syekh Nawawi dalam kitab Al-Azkar kan menyebutkan, kan? Boleh beramal dengan hadis dhaif dalam bab fadail amal, kan? Ini diantaranya. Wa tullabul ilmi ya'rifuna al-farqa fil istidlali bil hadisi bainal manaqib wal ahkam, dan adapun para santri tullabul ilmi, adapun para pencari ilmu itu ya'rifun, mereka tahu benar al-farqa akan perbedaan fil istidlal dalam pendalilan dengan hadis bainal manaqib wal ahkami, antara kelebihan-kelebihan dan berkaitan dengan hukum. Artinya dalam kitab usul sudah dibahas, kan? Kalau untuk hukum disyaratkan hadisnya harus sahih, kan? Sahih li dzatihi, sahih li ghairihi misalkan, atau hasan li dzatihi. Hadis marfu dan seterusnya ada syarat-syaratnya. Bagaimana teman-teman? Kasih komentar dulu, ingat biar semangat. Wa amman tifa'ul kufari bi a'malihim fa fihi kalamun bainal ulama'i laisa hadza mahalla bastihi. Adapun dapat manfaatnya orang kafir dengan amal-amal mereka. Ya.
Aman tifa'ul kufari bi amalihim. Adapun dapat manfaatnya orang kafir dengan amal mereka. Ketika orang kafir di dunia banyak melakukan kebaikan, apakah dia dapat manfaat dengan amalnya? Katakanlah tadi kan, Abu Lahab tadi bergembira dengan lahir Nabi, kan kebaikan itu. Kemudian beliau membebaskan Suhaibah. Apakah dapat manfaat nanti? Nah, ini perlu pembahasan khusus. Adapun dapat manfaatnya orang kafir dengan amal mereka, fafihi, maka dalamnya intifa, itu kalamun, ada pembicaraan secara khusus bainal ulama'i, di antara para ulama. Laisa hadza mahalla bastih, yang bukanlah ini itu tempat menghamparkannya. Gak cocok membahas di sini karena ini sekarang sedang membahas tentang ihtifal. Ya. Wal aslu fihi ma jaa fi sahih. Bermula dalil padanya intifa, orang kafir kadang dapat manfaat juga. Bermula dalil padanya intifa, itu mah hadis yang datangnya dalam sahih. Minat takfif, dari diringankan, an Abi Thalib, dari Abi Thalib, bi talabi Rasulillah, dengan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian ulama kan menyatakan Abu Thalib itu mati kafir kan, tapi dapat keringanan juga kan. Itu azab paling ringan aja ketika nginjak bara, katanya mendidih otaknya, tapi dapat keringanan. Nah, tapi terlepas dari itu, tentang iman Abu Thalib itu banyak banget kajian belakangan, termasuk ulama ahli sunnah seperti Imam Asyuti misalkan, seperti Syekh Zaini Dahlan kan. Beliau punya kitab, beliau punya keyakinan berbeda. Beliau meyakini kalau Abu Thalib itu mukmin, beriman. Atau minimal beliau termasuk mukmin kamukmin ali Fir'aun, seperti seorang beriman yang ada dalam keluarga Fir'aun kan, yang diceritakan dalam Quran. Artinya beliau menyembunyikan keimanannya. Karena kalau kita lihat perilaku Abu Thalib sepanjang hidupnya selalu membela Nabi kan, khususnya selama beliau di Mekah. Nah, sehingga tahun meninggal Abu Thalib dan meninggal Sayyidah Khadijah dikenal dengan tahun Amul Huzn, tahun kesedihan. Sedangkan dalam Al-Quran Allah melarang bersedih ketika ada orang kafir meninggal, walaupun itu kerabat kita kan. Ya, itu panjang lah. Nanti baca kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Baca karangan Said Daini Dahlan ya, untuk nambah-nambah pengetahuan. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Bagaimana teman-teman? Saya nggak kelihatan komentar ini karena pakai TikTok Studio, tapi kelihatan ini. Kelihatan dikit. Ninja peniru. Iya. Udah, dalil pertama kan? Sekarang dalil kedua. Asani. Apa dalil kedua? Tentang boleh maulid. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'azzimu yauma maulidihi. Wa sungguh Nabi alaihi salatu wasallam itu ada ianya Nabi itu yu'azzimu, memuliakan oleh Nabi yauma maulidih, hari lahirnya Nabi. Nabi sendiri memuliakan hari lahir Nabi. Makna memuliakan di sini ihtimam ya. Nabi perhatian terhadap hari lahir Nabi. Sebagaimana dulu pernah ada pembahasannya ketika Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Zaka yaum maulid itu kan, itu hari aku dilahirkan. Artinya Nabi punya perhatian khusus untuk hari Senin sehingga Nabi berpuasa. Nah itu. Jadi makna ihtifal kan ihtimam. Coba lihat kamus, misalkan kamus Al-Ma'ani, buka di maddah ihtafala. Ihtafala kan merayakan bahasa kita. Apa makna merayakan? Ihtamma. Nah, ihtamma mementingkan. Kita perhatian kepada sesuatu. Ihtamma bisyai wa akramahu, dan memuliakan sesuatu. Nah, itulah namanya ihtifal, merayakan. Jadi karena yu'azzimu ada'iyanya Nabi, memuliakan oleh Nabi yauma maulidih, hari lahirnya Nabi. Nabi memuliakan hari lahir Nabi. Wa yashkurullaha ta'ala fihi ala ni'matihil kubra alaih, dan bersyukur oleh Nabi kepada Allah Ta'ala padanya hari, bersyukur ala ni'matihi, atas nikmatnya Allah al-kubra, nikmat Allah yang besar alaihi, kepada Nabi. Nikmat Allah yang besar kepada Nabi antara lain adalah melahirkan Nabi. Nabi diangkat jadi rasul kah? Wa tafaddulihi alaihi bil judi li hadzal wujudi, dan atas karunia-Nya Allah. Tafaddul kita baca atas wala ni'matihi. Bersyukur ianya Nabi kepada Allah Ta'ala padanya hari,
ala tafaddulihi, atas karunianya Allah alaihi kepada Nabi, bil judi, dengan kedermawanan. Mana kedermawanan? Dengan diberikan lihadzal wujud, bagi ini kewujudan. Artinya diciptakan Nabi, dilahirkan Nabi ke bumi ya. Itu kan nikmat besar. Sa'ada bihi kullu mawjudin, karena menjadi bahagialah dengan sebabnya Nabi atau dengan wujudnya Nabi oleh kullu mawjudin, setiap yang mawjud. Khususnya yang percaya kepada Allah dan Rasul menjadi bahagia dengan lahirnya Nabi kan. Bahkan rahmat lahirnya Nabi bukan hanya kepada orang yang beriman, kepada orang yang tidak beriman pun dapat rahmat ya kan. Ditunda siksanya, selalu diberikan kesempatan untuk berubah. Enggak langsung dihukum oleh Allah seperti umat-umat terdahulu kan, langsung dihabiskan. Mr. X nya lentuan orang Aceh. Memang orang Aceh. Wa kana yu'abbiru an zalika at-ta'zimi bis-siyami. Ya, wa kana, dan ada ianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'abbiru an zalika, menggambarkan, mengungkapkan ya. Karena yu'abbiru, ada ianya Nabi itu yu'abbiru, mengungkapkan ianya Nabi an zalika, tentang demikian ta'zim, demikian Nabi memuliakan hari lahirnya bis-siyami, dengan puasa. Cuma Nabi merayakan, bahasa kita ya, Nabi merayakan hari lahirnya dengan cara puasa. Ya, dengan cara puasa kan. Kemudian kama jaa fil hadisi an Abi Qatadah, sebagaimana yang datang ya dalam hadis dari Abi Qatadah. Hadis Abi Qatadah sudah disebutkan sebelumnya, anna Rasulullah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an shaumi yaumil isnain, ditanyakan akan Nabi tentang puasa hari Senin. Faqala, Nabi berkata, fihi wulidtu, pada hari Senin aku dilahirkan, wa fihi unzila alayya, pada hari Senin diturunkan firman Allah kepadaku. Nah, jadi makanya Nabi puasa ya. Jadi banyak orang yang memunculkan syubhat di sini. Nah, syubhat atau semacam protes lah. Oke lah, Nabi merayakan Maulid dengan cara puasa. Kenapa engkau wahai NU khususnya enggak merayakan lahir Nabi dengan cara puasa? Sebagaimana Nabi puasa, mestinya kan kalian dengan puasa. Jangan dengan cara yang kalian buat sendiri. Ada ngumpul-ngumpul, ya, beri makanan, ada ceramah kan, ada hadroh dan seterusnya ya. Jadi para ulama menjawab komentar itu. Jadi ibadah ada dua, ada ibadah yang datang dalam agama, perintahnya harus jelas, asalnya jelas, kemudian tata caranya juga jelas, seperti puasa, sholat, haji kan. Ada juga ibadah yang sifatnya umum ya, caranya diserahkan kepada umat. Seperti misalkan Allah menyuruh kita berbakti kepada ibu bapak kita, cara berbakti mah terserah ya kan? Cara berbakti, ada orang yang mau cium tangan bapaknya tiap hari, ibunya kan nggak apa-apa, mau meluk ibunya kan, memenuhi kebutuhannya, banyak caranya. Begitu juga tentang maulid nggak perlu cara khusus, yang penting sudah sebut dalilnya boleh ya, boleh memperingati maulid. Adapun caranya maftuhun lil ummah kan? Nah, terbuka. Yang penting selama dalam prosesnya nggak ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran tentunya para ulama nggak setuju. Karena peringatan maulid yang dianjurkan sebelumnya yaitu ijtima, kita berkumpul, kemudian baca Quran, baca selawat, qiraatul madaihin nabawiyah, membaca kasidah-kasidah kan, menunjukkan pujian kepada Nabi. Kemudian ada it'amut ta'am, di sana memberikan makanan kepada fakir, pada miskin kan, kepada tamu-tamu teman sahabat kita. Kemudian ada santunan anak yatim. Kemudian misalkan ada ceramah nggak apa-apa, yang penting jangan ada kemungkarannya, jangan sampai ada ya macam-macam ikhtilat, campur laki-laki perempuan, kemudian ada musik band segala macam. Nah itu ada minuman keras, nah itu nggak boleh. Rawahul Imamu Muslimun fi Sahih fi Kitabis Shiyam, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam kitab puasa. Itu sudah kita bacakan dua dalil ya. Kalau belum selesai. Nah, bagaimana sahabat semuanya? Bagaimana Mr. X? Nah,
Santai ya. Kita baca santai sambil ngopi. Wa hadza fi ma'nal ihtifali bihi, bermula ini perhatian Nabi tadi terhadap hari lahirnya dengan cara berpuasa. Fi ma'nal ihtifali bihi, itu pada makna merayakan dengannya hari lahir. Illa anna surata muhtalifatun, melainkan bahwa sungguh cara bentuknya itu berbeda-beda tadi kan. Nabi dengan cara puasa. Nah, yang penting di sini walakinnal makna maujudun, tetapi makna kandungan dari perayaan itu ada. Artinya mengenang hari lahir, caranya terserah. Wa hadza fi ma'nal ihtifal, kata beliau. Ini Nabi berpuasa di hari Senin dan Nabi menyatakan karena itu hari lahir saya. Karena ada penegasan, kenapa engkau puasa? Itu hari lahir saya. Ini pada makna merayakan dengannya hari lahir. Illa anna surata muhtalifatun, melainkan caranya bentuknya berbeda. Walakinnal makna maujud, tetapi makna atau alasan itu ada. Alasan ya. Artinya alasan itu yaitu puasa untuk mengingatkan hari lahir, kan ada. Sawa'un kana dzalika bi siyamin aw it'amin. Sama saja adalah demikian itu dengan cara puasa, atau it'amin atau memberi makan, it'amin memberi makanan, atau ijtima'in ala dzikrin atau berkumpul untuk berzikir, atau salatin atau berselawat ala nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sima'in syama'il syarifati atau untuk mendengar syama'il ya. Syama'il artinya sifat sirah, mendengar sifat-sifatnya Nabi yang mulia, mendengar cerita, ungkapan, syair-syair tentang kemuliaan Nabi. Nah, terserah, kata beliau, bebas. Jadi kalau ada muskil boleh dimunculkan kan. Jadi beliau kan ini menulis. Masalah orang nggak setuju terserah, nggak apa-apa. Ya, siapapun boleh menulis kitab kan. Nah, kalau nggak setuju ya nulis alasan-alasannya, kemukakan dalil-dalil nggak setuju, nggak apa-apa. Nanti bakal ada ulama yang membantahnya. As-salisu, dalil yang ketiga. Annal faraha bihi, bahwa sungguh gembira dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam matlubun. Itu memang dianjurkan bi amril Quran, dengan perintah Quran. Jadi mencintai Nabi itu wajib. Memang kita diperintahkan untuk mencintai Nabi kan. Ini bukan cinta di sini senang, ya senang karena cinta biasanya. Annal faraha, bahagia dengan adanya Nabi. Matlubun, itu dianjurkan bi amril Quran, dengan perintah Quran langsung. Min qaulihi ta'ala, dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qul bi fadlillah, katakan dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Fa bidzalika falyafrahu, dengan demikian hendaklah mereka berbahagia. Berbahagialah kalian semua dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah. Karunia Allah, kata para ulama, ilmu. Rahmat Allah yaitu Nabi. Nah, nanti ada penjelasannya. Kitab Haulul Ihtifal bi Dzikral Maulidin Nabi Syarif, karangan Abuya Said Al-Maliki. Nah, surah Yunus ayat 58. Kita lihat nih. Fallahu ta'ala amarna an nafraha birrahmah. Allah Ta'ala itu memerintahkan akan kita agar kita berbahagia dengan rahmat. Ya kan? Fabirrahmah. Tadi apa? Wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah Ta'ala itu amarana, menganjurkan kita an nafraha, agar kita gembira birrahmati, dengan rahmat. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'dhamu rahmatin. Nabi alaihissalam itu rahmat paling besar. Itu enggak diragukan lagi kan? Rahmat paling besar. Banyak banget ayat yang menyatakan Nabi itu rahmat Allah. Antara lain qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus akan engkau ya Rasulullah kecuali rahmat bagi semesta alam. Nah itu Al-Anbiya 107. Jadi ayat tadi berarti anjurannya kita bergembira kan? Kenapa kita gembira? Karena kita cinta kepada Nabi kan wajib. Nggak sempurna iman kita kalau kita nggak cinta kepada Nabi. Dan dengan kita cinta kepada Nabi mendapatkan cinta Allah kan, gitu dalam ayat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku yuhibbukumullah. Kalau engkau mengikuti aku, Allah akan mencintaimu.
Ya, sehingga sangat pantas kita bergembira dengan lahirnya Nabi. Wa yu'ayyidu hadza tafsir hibril ummati wa turjumanil qur'ani al-imami Ibni Abbas. Wa yu'ayyidu hadza, dan menguatkan akan ini anjuran kita bergembira dengan Nabi. Menguatkan akan ini oleh tafsir hibril ummah. Tafsirnya hibril ummah. Hibril ummah ini tintanya umat seolah-olah ya. Jadi hibril ummah ini Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan terkenal dengan gelar hibrul ummah, turjumanul Quran ya, penerjemah Quran. Menguatkan akan ini oleh tafsirnya hibril ummah dan turjuman, penerjemah Al-Quran. Siapa beliau? Yakni Al-Imami Ibni Abbas. Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Faqad rawa Abu Syekh, dan sungguh telah meriwayatkan oleh Abu Syekh an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fil ayat, di dalam ayat di atas, mananya alam ayat di atas tadi. Qala, Ibnu Abbas berkata, fadlullah al-ilmu. Fadlullah itu mananya ilmu, rahmatuhu, rahmatnya Allah, yakni Muhammadun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali rahmat ya. Jadi Muhammad itu rahmat. Ya, Ustaz Amman, waalaikumsalam warahmatullah. Kitabnya sudah di-share di Telegram Gundul Mantul. Buka Telegram, ketik aja kitab kuning Gundul Mantul. Itu ada kitabnya di posisi pertama. Fal farahu bihi, maka adapun gembira dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam matlubun fi kulli waqtin. Itu memang diperintahkan di setiap waktu, wa fi kulli ni'matin, dan diperintahkan dalam setiap nikmat, wa inda kulli fadlin, dan di setiap karunia. Artinya kapanpun kita memang dianjurkan gembira kan? Gembira terhadap Nabi. Dalam keadaan susah, senang, kita tetap harus gembira dengan wujudnya Nabi. Jangan sampai ketika senang doang cinta kepada Nabi kan? Enggak boleh. Walakinnahu yata'akkadu fi kulli yaumil isnain, tetapinya anjuran untuk gembira dengan adanya Nabi itu menjadi kuat ya fi kulli yaumil isnain, pada setiap hari Senin. Setiap hari Senin, makanya ada ulama-ulama yang setiap hari Senin puasa kan? Nah, puasa ngingat nih karena mencontohin Nabi. Nabi juga puasa karena hari Senin lahir Nabi. Walaupun bukan hari Senin yang sama kan? Hari Senin udah berlalu, udah lama banget, banyak banget hari Senin. Tapi minimal untuk mengingat gembira hari Senin lahir Nabi. Makanya Maulid itu di awal dijelaskan, Maulid bukan hanya setahun sekali. Maulid itu setiap ada kesempatan, setiap ada momen kan? Bahkan kita NU khususnya apa-apa Maulid. Nah, pindah rumah baru baca Maulid, punya anak kecil baca Maulid kan gitu. Selalu penuh dengan Maulid. Masya Allah, sama-sama. Walakinnahu yata'akkadu fi kulli yaumil isnain, tetapinya gembira dengan adanya Nabi, lahirnya Nabi itu menjadi kuat ya di setiap hari Senin. Wa fi kulli syahrir rabi'i, dan pada setiap bulan Rabiul Anwar, Rabiul Awal kan. Kenapa di hari itu tambah gembira kita? Li quwwatil munasabah, karena kuatnya munasabah, kesesuaian zaman kan, karena pas di tahun lahir Nabi, pas di hari, pas di tanggal kan. Itu munasabat. Apa bahasa kita munasabatnya? Sesuai. Kesesuaian ya. Liquwatil munasabah, karena kuatnya kesesuaian zaman. Wa mulahadatil waqti, dan karena memperhatikan waktu tadi. Nah, sama kayak anak-anak juga pengen dirayakan ulang tahunnya misalkan ya. Nah, di waktu-waktu yang pas, karena memang orang mengingat. Untuk menumbuhkan semangat ya. Semacam evaluasi lah kalau kita umur udah berapa tahun, apa saja yang sudah kita lakukan, harus segera ada perubahan ke depan. Jadi dia dilakukan bukan karena itu sendiri, karena ada maksud besar di baliknya. Begitu juga peringatan Maulid. Maulid diperingati bukan karena Maulid itu sendiri sebenarnya, karena ada pengen ghayah, karena ada pengen tujuan yang digapai kan, untuk menumbuhkan cinta kita yang memudar, agar kita lebih mengenal Nabi lagi, kan gitu di belakang. Wa ma'lum annahu la yaghfalu 'anil munasabati wa yu'ridu 'anha fi waqtiha illa mughfilun ahmaku. Dan maklum bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak berpaling, tidak lupa tentang kemunasabatan. Tidak lupa tentang hari-hari yang penting. Munasabat itu momen-momen penting. Begitu aja terjemahannya. Nah, maklum bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak lupa terhadap munasabat, hal-hal yang penting.
dan tidak berpaling darinya munasabah pada waktunya kecuali orang yang lalai lagi dulu. Hari-hari penting kayak 17 Agustus lah, itu kan mengingat jasa para pahlawan kan. Nah, cuma itu tentunya beda kan, banyak ikhtilat segala macam. Tetapi yang pada dasarnya yang beliau pengen jelaskan, hari-hari tertentu di mana pada hari itu ada momen besar, sesuatu yang besar terjadi, di hari yang sama di tahun berikutnya orang pasti akan mengingatnya. Nah, lebih kurang begitu yang bisa saya gambarkan. Masya Allah. Sudah dalil ketiga, sekarang dalil keempat. Ar-rabi'u, yang keempat, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yulahidu irtibataz zamani bil hawadisid diniyatil udma allati madat wa anqadat. Bahwa sungguh Nabi alaihi salatu wasallam ada ianya Nabi itu yulahidu, memperhatikan ya Nabi irtibatat zaman az-zaman, akan terikatnya waktu-waktu dengan kejadian-kejadian keagamaan yang besar. Kejadian-kejadian madat yang lalu ia, wangqadat dan berlalu ia. Ternyata Nabi perhatian terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Ini dalilnya. Nabi sangat perhatian kepada peristiwa-peristiwa besar yang sudah terjadi bahkan sudah berlalu. Di waktu yang sama Nabi pasti mengingatnya. Ini dalilnya. Nabi ada ianya Nabi itu memperhatikan ya Nabi irtibat zaman, ikatan waktu bil hawadisi, dengan kejadian-kejadian keagamaan, kejadian yang besar, peristiwa besar kan? Allati madat, peristiwa yang telah lalu ia, wang qadat dan berlalu ia. Ya, waalaikumsalam, hudan hidayah. Ya. Fa idza jaa zaman, maka apabila tibalah oleh waktu alladzi, waktu yang waqa'at fihi, waktu yang terjadi ianya peristiwa tadi padanya waktu, kana fursatan, ada ianya waktu itu fursatan, menjadi peluang, menjadi kesempatan, litazakkuriha, untuk mengingatnya peristiwa. Nah, itu Nabi lakukan. Ada peristiwa besar dulu pernah terjadi. Di hari yang sama di tahun depan Nabi mengingatnya, kesempatan untuk mengingatnya. Ini dari mana dapat hal seperti ini? Nah, ini dari kisah hadis berikut. Nah, ada hadisnya, ada dalilnya. Nah, fa idza jaa az-zamanul ladzi waqa'at fihi, maka apabila tibalah waktu-waktu waqa'at yang terjadi ianya peristiwa dalamnya waktu, karena ada ianya waktu tadi, ada ianya zaman tadi, fursatan, itu menjadi kesempatan, litazakkuriha, untuk mengingatnya peristiwa, wa ta'dhimi yaumiha, dan untuk memuliakan harinya terjadi peristiwa.